Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gomet. Semoga yang menyaksikan video ini selalu semangat dalam belajar matematika. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dua bangun datar yang sebangun. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat dua bangun datar bisa dikatakan sebangun, yaitu yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Perhatikan di sini ada dua buah bangun yang sudah saya sediakan, ya. Misalkan ini adalah dua bangun persegi panjang A, B, C, D, ya. Kemudian ada bangun persegi panjang K, L, M, N. K, L, ini L-nya di sini ya, maaf. K, L, M, N. Baik, syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Kita harus mencari sisi yang bersesuaian, di mana ketika garis AB atau panjang AB itu akan senilai atau bersesuaian dengan garis LM, ya. Kemudian jika garis BC, ya, garis BC bersesuaian dengan garis MN. Kemudian juga garis DC, ya, ini bersesuaian dengan garis KN, ya. Kemudian garis AD ini ada bersesuaian dengan garis KL. Oke, berarti kan jika kita tuliskan syarat yang pertama yaitu yang A, panjang sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai, maka ketika AB dibandingkan dengan LM atau ML itu maka sama dengan perbandingan dari BC dibanding MN, kemudian juga akan sama dengan perbandingan CD dibanding dengan KN sama dengan AD dibanding KL. Nah, ini senilai, semua nilai perbandingan dari AB per ML, kemudian BC per MN, kemudian CD per KN, kemudian AD per KL itu adalah nilainya, perbandingannya adalah senilai, ya, atau sama besar perbandingannya. Kemudian yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian. Misalnya adalah sudut A. Sudut A di sini adalah sesuai dengan sudut di L, ya. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut M. Kemudian sudut C, ya. Sudut C bersesuaian dengan sudut N. Kemudian ada sudut D, ini bersesuaian dengan sudut K, ya. Maka jika dituliskan syaratnya adalah sudut A itu sama dengan sudut L, ya. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut M. Kemudian untuk sudut C itu sama dengan sudut N. Kemudian untuk sudut D itu sama dengan sudut K. Nah, ini besarnya adalah sama. Nah, karena di sini adalah persegi panjang, maka besaran setiap sudutnya adalah 90 derajat. A itu 90 derajat, L juga 90 derajat. Maka semua nilai sudut di persegi panjang adalah 90 derajat. Oke, ini adalah syarat dua bangun datar bisa dikatakan sebangun. Oke, kita lanjut ke sebuah contoh yang sudah saya sediakan. Nanti tolong dicermatin untuk lebih memahamkan pemahaman kalian. Baik, di sini ada contoh bagaimana menentukan dua bangun sebangun atau tidak. Nah, di sini sudah saya berikan di mana ketika sudut yang bersesuaian sudah sama warnanya, misalnya sudut D itu bersesuaian dengan S, sudut A bersesuaian dengan P, sudut B dengan Q, kemudian sudut C dengan sudut R. Oke, kita akan masuk ke syarat yang pertama, yaitu sisi yang bersesuaian
senilai. Memiliki perbandingan yang senilai ya, perbandingannya ini maksudnya. Baik, kita tentukan siapa saja garis yang bersesuaian dan nanti kita bandingkan dengan garis yang bersesuaian lainnya. Di mana di sini ketika AB ya, AB itu adalah diapit oleh garis atau sudut yang berwarna abu-abu dan biru. Maka yang di sini PQRS itu adalah sudut yang diapit abu-abu dan oleh sudut biru itu adalah PQ. Maka AB itu berbanding dengan PQ. Itukah apakah sama dengan BC dibandingkan dengan QR karena BC itu diapit oleh biru dan hitam. Di sini biru dan hitam itu adalah QR. Tinggal kita masukkan nilainya. AB itu nilainya 6, kemudian PQ itu adalah 12, kemudian BC itu adalah nilainya 3, kemudian QR adalah nilainya 6. Kemudian kita sederhanakan 6 per 12, maka hasilnya adalah 1 per 2. Ya, sama dengan 3 per 6 juga. Jika disederhanakan maka nilainya adalah 1 per 2. Maka di sini terlihat bagaimana nilai perbandingan antara sisi yang bersesuaian AB dan PQ itu 1 per 2. Perbandingan sisi BC dan QR adalah 1 per 2. Maka ini adalah mempunyai perbandingan yang senilai. Berarti untuk syarat yang pertama adalah terpenuhi. Baik, kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu syarat di mana sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baik, kita tentukan saja sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini alhamdulillah sudah eh, terlihat ya, karena sudah dibedakan dengan warnanya. Misalnya sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q, kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut R, kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut S, di mana ini adalah merupakan persegi panjang dan semua sudut sisi persegi panjang adalah 90 derajat nilainya. 90 derajat, sudut B juga 90 derajat, kemudian sudut C, sudut R juga 90 derajat, kemudian sudut D dan sudut S adalah 90 derajat. Maka untuk syarat yang kedua itu adalah terpenuhi. Maka bangun ABCD dan bangun PQRS itu bisa dikatakan sebangun. Baik, bisa dipahami? Baik, untuk lebih memahamkan lagi kita lanjut ke contoh yang selanjutnya ya. Nah, di sini ada dua bangun jajar genjang yang sudah diketahui dalam soalnya, yaitu dua jajar genjang berikut adalah sebangun. Tentukan panjang PQ dan besar sudut ABC. Baik, kita sebelum melanjutkan dalam penyelesaiannya, kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Diketahui, pokoknya diketahui itu adalah sesuatu yang diketahui dari dalam soal itu sendiri. Misalkan AB itu panjangnya adalah 3 cm, kemudian AD itu adalah 2 cm, kemudian PS adalah 6 cm, kemudian sudut P itu adalah 70 derajat. Nah, sudut P ini bisa ditulis juga dengan sudut SPQ ya, dilihat tengahnya. Ini adalah nama sudut. Baik, kita lanjut yang pertama. Syarat yang pertama yaitu
sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Itu adalah syarat dua buah bangun sebangun, bisa dikatakan sebangun. Nah, di sini sudah dikatakan sebangun sehingga kita harus mencari PQ, panjang PQ itu berapa. Ya, maka kita langsung saja PQ. Ini adalah pertanyaannya ada dua, PQ dan sudut ABC. Ini yang ditanyakan, ya. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Maka kita lanjut ke penyelesaiannya. Baik, untuk yang A, PQ. Oke, kita menggunakan syarat dari dua bangun yang sebangun, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai. Maka PQ itu bersesuaian dengan AB. Apakah itu sama dengan SP, ya, sisi SP dibandingkan dengan AD? Nah, kita buktikan dengan cara kita langsung masukkan atau substitusikan nilai-nilai AB, kemudian SP atau PS, kemudian AD-nya ya. Maka PQ belum diketahui, kita tuliskan saja. Kemudian dibandingkan dengan AB itu adalah 3 cm. Kemudian sama dengan SP itu adalah atau PS itu adalah 6 cm. Kemudian AD itu sendiri adalah 2 cm. Nah, setelah ini kita kalikan silang ya. Pengalian silang adalah atas dikalikan bawah, kemudian bawah dikalikan atas. PQ dikalikan 2 maka hasilnya adalah 2 PQ. Sama dengan 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Maka PQ itu adalah sama dengan 18 dibagi 2. Maka hasilnya PQ adalah 9 cm. Ini sudah ketemu untuk pertanyaan berapakah panjang PQ. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang B. Pertanyaan yang B adalah sudut ABC itu berapa? Perhatikan, dalam syarat yang kedua, dua bangun dikatakan sebangun itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Maka bisa dikatakan bahwasanya sudut A itu bersesuaian dengan sudut P sehingga besarannya sama yaitu 70 derajat. Kemudian sudut B itu bersesuaian dengan sudut Q ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah jumlah sudut yang sebaris ya di dalam jajar genjang itu adalah sama dengan 180 derajat. Maka ketika sudut A ditambahkan sudut B itu maka hasilnya adalah 180 derajat. Padahal tadi diketahui sudut A adalah 70 derajat karena bersesuaian dengan sudut P. Kita tuliskan saja 70 derajat plus sudut B sama dengan 180 derajat. Maka sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Maka hasilnya adalah sudut B sama dengan 110 derajat. Di mana sudut B bisa dituliskan juga dengan sudut ABC. Perhatikan abjad yang tengahnya. Maka sudah ketemu semuanya pertanyaannya, yaitu yang panjang PQ adalah 9 cm, kemudian besaran sudut ABC adalah 110 derajat. Baik, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, di mana ini adalah biasanya untuk peserta didik mengalami kesulitan atau mungkin ketika melihat soal ini sudah merasa sulit terlebih dahulu karena di sini adalah nilai-nilai panjang dari sebuah bangun itu dikombinasikan dengan bentuk aljabar. Tapi tidak masalah, kita akan mencoba untuk satu persatu dijelaskan bagaimana cara langkah-langkah untuk menyelesaikan dalam bentuk soal ini. Yang pertama kita baca dulu soalnya. Diketahui persegi panjang KLMN dan persegi panjang TUVW adalah sebangun.
Jika keliling persegi panjang KLMN adalah 28 cm, hitunglah panjang VW dan keliling persegi panjang TUVW. Maka langkah yang pertama yang harus kita tuliskan adalah apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Oke, diketahui. Yang pertama, bentuk dari KLMN dan TUVW adalah sebangun, pastinya. Kemudian keliling KLMN itu adalah 28 cm. Kemudian panjang MN itu sama dengan 2x plus 2 cm. Kemudian panjang ML itu sama dengan X plus 3 cm. Kemudian satu lagi yang diketahui yaitu panjang UV yaitu 9 cm. Nah, ini adalah yang diketahui. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, yang ditanyakan ada dua. Yang pertama adalah panjang VW. VW itu berapa? Kemudian yang kedua adalah keliling persegi panjang TUVW itu berapa? Baik, kita selesaikan satu persatu. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita lanjut ke langkah yang pertama atau soal yang pertama, yaitu bagaimana cara menentukan panjang VW itu sendiri. Baik. Nah, untuk menentukan VW itu sendiri kita harus beruntut ya. Dari pertama yang diketahui adalah keliling persegi panjang KLMN ya. Karena untuk mengetahui panjang dari setiap sisi KLMN, di mana panjang sisi yang ada di KLMN itu menggunakan bentuk aljabar, maka harus dicari nilai dari X-nya itu sendiri ya. Baik, lanjut keliling KLMN itu adalah nilainya 28, di mana rumus keliling sendiri itu adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Nah, keliling KLMN sendiri adalah 28, kita masukkan sama dengan 2, kita kalikan panjang dari KLMN adalah MN, yaitu 2X plus 2, dijumlahkan lebarnya adalah X plus 3, ya, ini lebarnya, ini lebar, ini panjangnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan yang ada di dalam kurung, yaitu menjumlahkan suku-suku yang sejenis, ya. Kemudian kita langsung jumlahkan 2x plus x, maka hasilnya 3x. Kemudian plus 2 ditambahkan plus 3, maka hasilnya adalah plus 5. Nah, setelah ini adalah selanjutnya adalah mendistribusikan 2 atau 2 dikalikan yang ada di dalam kurung. 2 dikalikan 3 ya. Maka 28 hasilnya 2 dikalikan 3x 6x, kemudian 2 dikalikan 5. Maka hasilnya adalah plus 10. Ya, maka selangkah selanjutnya adalah kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Maka hasilnya adalah 28 dikurangin 10 sama dengan 6x. Ya, ini karena pindah ruas jadi simbolnya berganti. Oke, selanjut 28 dikurangin 10 adalah hasilnya 18 sama dengan 6x. Atau dengan kata lain 6x sama dengan 18. Sehingga untuk x sama dengan 18 dibagi 6. Maka x hasilnya adalah 3 cm atau 3 saja nggak apa-apa. Oke. X adalah 3. Tidak ditulis dengan cm tidak apa-apa. Kemudian kita substitusikan ke masing-masing panjang dari persegi panjang KLMN. Misalnya MN ya, itu tadi adalah panjangnya adalah 2x plus 2 cm. Kita substitusikan nilai x-nya, maka 2x plus 3 kita gantikan x-nya, 2x-nya adalah 3 dikalikan 3 plus 2
cm, maka hasilnya adalah 2 dikalikan 3 adalah 6, 6 ditambahkan 2, oke saya tulis dulu 6 ditambahkan 2, ya, ini masih cm, maka sama dengan 6 tambah 2, 8 cm, maka nilai Mn adalah 8 cm. Kemudian kita cari untuk lebarnya yaitu ml, di mana panjangnya adalah X plus 3 cm. Baik, kita substitusikan nilai X-nya, maka X-nya adalah 3, ditambahkan 3, maka hasilnya adalah 6 cm. Ini adalah nilai dari ml atau lebar dari KLMN. Baik, selanjutnya adalah kita bandingkan, ya, karena yang dicari adalah VW, maka kita bandingkan VW. Sisi yang bersama dengan VW adalah MN, ya, karena merupakan panjang dari persegi panjang. Maka yang bersama adalah panjang dan panjang, lebar dengan lebar. Maka sama dengan UV dibandingkan dengan ML. Perhatikan di sini atas yang dibandingkan di atas ini adalah satu bangun, ya. VW itu satu bangun TUVW, UV itu TUVW. Jadi tidak boleh terbalik, misalnya ML-nya di atas, ya. Selanjutnya kita substitusikan nilainya. VW atau panjangnya itu adalah belum diketahui, ya. MN sudah diketahui yaitu 8 cm, ya, MN ini, ya, MN 8 cm. Kemudian UV sudah diketahui yaitu 9, kemudian ML adalah 6. Kemudian kita kalikan silang. Baik, atas dikalikan bawah, kemudian bawah dikalikan atas. VW dikalikan 6 hasilnya adalah 6 VW. Maka sama dengan 8 dikalikan 9 hasilnya adalah 72. Maka VW sama dengan 72 dibagi 6. Maka hasilnya adalah VW sama dengan 12 cm. Sudah ketemu untuk pertanyaan berapakah panjang VW. Kemudian kita lanjut yang ke B, yaitu keliling TUVW, ya. Keliling di sini adalah rumusnya kita sudah ketahui bersama bahwasanya keliling itu sama dengan 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Maka kita tinggal substitusikan saja. 2 dikalikan panjang TUVW itu adalah VW sendiri, yaitu tadi 12 sudah ketemu, kemudian ditambahkan lebar dari VW itu adalah UV yaitu 9. Maka hasilnya adalah 2 dikalikan 21, maka hasilnya adalah 42 cm. Sudah ketemu, semuanya sudah terselesaikan, sangat mudah dan insya Allah semuanya paham. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dari video ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.